Jody Arias dan Travis Alexander. September 2006, Jody bertemu Travis di sebuah acara bisnis di Las Vegas. Travis seorang sales dan penganut Mormon yang taat. Jody yang bercita-cita jadi fotografer cepat sekali terikat padanya. Hubungan mereka romantis, tapi tidak stabil. Mereka putus pertengahan 2007, meski masih berhubungan fisik. Travis sempat cerita ke teman-temannya kalau ia merasa diikuti Jody. Jody bahkan pindah ke Mesa, Arizona, supaya tetap dekat dengannya. 4 Juni 2008, Jody datang ke rumah Travis. Travis diserang dan dibunuh di kamar mandi. Ditusuk 27 kali, lehernya disayat, dan ditembak sekali di kepala. Ada luka pertahanan di tangannya, tanda ia sempat melawan. Polisi menemukan kamera digital berisi foto intim yang diambil sore itu. Juga foto tak sengaja yang terekam saat pergumulan, membuktikan Jody ada di lokasi dan memastikan waktu kematian sekitar pukul 17.30. Setelah membunuh, Jody kabur dari negara bagian itu. Awalnya ia menyangkal berada di rumah itu, lalu mengaku ada penyusup bertopeng yang menyerang Travis. Akhirnya ia mengaku membunuh dengan alasan membela diri. Sidang dimulai Januari 2013. 8 Mei 2013, ia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 1 dan divonis penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Betty Broderick dan Dan Broderick. 12 April 1969, Betty menikah dengan Dan. 2 dekade berikutnya, ia habiskan membesarkan 4 anak sambil mendukung karir Dan sebagai pengacara malpraktik medis. Perlahan pernikahan mereka retak. Awal 1980-an, Dan merekrut asisten hukum muda bernama Linda Colkena. Betty curiga ada perselingkuhan dan menyangkal, lalu akhirnya mengaku. Ia pindah rumah tahun 1985 dan mengajukan cerai, memicu pertarungan hukum bertahun-tahun soal uang, properti, dan hak asuh anak. Selama masa itu, perilaku Betty makin tak terkendali. Ia meninggalkan ratusan pesan kasar di mesin penjawab Dan, mengabaikan perintah penahanan jarak, merusak rumahnya, bahkan menabrakkan mobil ke pintu depan rumah itu. Dan Linda menikah April 1989. 7 bulan kemudian, 5 November 1989, Betty masuk ke rumah mereka jam 5.30 pagi memakai kunci yang diambil dari anaknya. Ia masuk ke kamar tempat Dan dan Linda tidur, lalu menembak 5 kali. 2 peluru mengenai Linda, 1 di kepala, 1 di dada, tewas seketika. 1 peluru mengenai Dan di dada saat ia mencoba meraih telepon yang sudah dilepas Betty dari dudukannya agar tak bisa dipakai minta tolong. 2 peluru sisanya mengenai meja dan dinding dan meninggal tak lama kemudian. Betty menelpon anaknya, lalu menyerahkan diri ke polisi. Ia divonis bersalah atas 2 pembunuhan tingkat 2 dan dihukum 32 tahun hingga seumur hidup. Hukuman yang masih ia jalani sampai sekarang. Laci Peterson dan Scott Peterson. Mereka menikah setelah bertemu beberapa tahun sebelumnya di California. Akhir 2002, Scott berselingkuh dengan seorang terapis pijat bernama Amber Fry, kepada siapa ia mengaku masih lajang. 24 Desember 2002, Laci yang berusia 27 tahun dan hamil 8 bulan menghilang dari rumah mereka di Modesto, California. Scott melapor kehilangan istrinya, bilang ia sedang jalan-jalan sore. Polisi cepat menemukan kejanggalan dalam ceritanya. Amber menghubungi polisi setelah mengenali Scott dari berita, lalu bekerja sama dengan penyidik, merekam panggilan telepon di mana Scott terus berbohong soal statusnya. 13 dan 14 April 2003, jasad Laci dan anak laki-lakinya yang belum lahir, Connor, ditemukan di Teluk San Francisco, sekitar 145 km dari rumah mereka. Jasad Connor ditemukan lebih dulu, Laci keesokan harinya. Karena sudah membusuk, penyebab pasti kematian Laci tak bisa dipastikan, tapi bukti mengarah pada Scott yang membuang kedua jasad di teluk itu. Scott ditangkap tak lama setelah penemuan itu dan diadili 2004. Jaksa mengandalkan bukti tidak langsung, perselingkuhannya, kebohongannya ke polisi dan Amber, serta akses ke teluk lewat perahu pancingnya. Ia divonis bersalah atas pembunuhan tingkat 1 untuk Laci dan tingkat 2 untuk Connor. Awalnya dihukum mati 2005. Vonis itu dibatalkan 2020 dan ia dihukum ulang seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat pada 2021.
Claire Chick dan Paul Butler, 2024. Claire, dosen keperawatan berusia 48 tahun di University of Plymouth, menikah dengan Paul Butler, 53 tahun. Pernikahan itu cepat berantakan. Butler jadi posesif dan mengontrol, dan setelah mereka berpisah, ia menolak menerima kenyataan itu. Ia melacak gerak-gerik Claire pakai alat yang dipasang di mobilnya, mengirim pesan ancaman, dan berulang kali muncul di depan rumahnya. Claire melapor ke polisi 6 kali, memberikan pernyataan rinci soal rasa takutnya kalau Butler akan membunuhnya. Meski sudah ditangkap 3 kali dan dikenai jaminan atas penguntitan dan pelecehan, teror itu terus berlanjut. Malam 22 Januari 2025, Butler pergi ke supermarket terdekat dan membeli 1 set pisau dapur. Ia lalu pergi ke jalan tempat Claire tinggal dan menunggu. Saat Claire keluar rumah, ia menusuknya setidaknya 23 kali. Ia kabur dari lokasi dan mampir ke McDonald's terdekat untuk makan sebelum pergi. Claire dilarikan ke rumah sakit tapi meninggal dini hari 23 Januari. Butler ditangkap malam itu juga di sebuah hotel. Ia mengaku bersalah atas pembunuhan Maret 2025. 25 April 2025, ia divonis penjara seumur hidup dengan masa hukuman minimum 27 tahun.